Selayang pandang Gereja Pantekosta di Indonesia. Berdirinya Gereja Pantekosta di Indonesia tidak lepas dari seorang hamba Tuhan, W.H. Offiler, yang mengutus dua keluarga misionaris dari Gereja Bethel Temple Seattle, Amerika Serikat, ke Indonesia pada tahun 1921, yaitu Reverend Cornelius Grisbeck dan Reverend Richard van Cleveren, keturunan Belanda yang berimigrasi di Amerika. Dengan iman dan keyakinan akan firman Allah, maka kedua keluarga tersebut tiba dengan selamat di Bali. Mereka memulai pelayanan dengan membentuk sekolah minggu. Tentunya banyak sekali tantangan yang dihadapinya. 1 tahun kemudian, tepatnya tahun 1922, mereka pindah dari Bali ke Surabaya, Jawa Timur. Kemudian melanjutkan perjalanan ke kota minyak Cepu pada tahun 1923. Di kota Cepu inilah mereka berjumpa dengan keluarga Van Gessel, pegawai BPM. Dengan tekun dan sabar, kedua misionaris tersebut melayani keluarga Van Gessel. Dan puji Tuhan, keluarga Van Gessel menerima Yesus sebagai juru selamat, bertobat, bahkan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian dalam waktu yang singkat, putra-putri Indonesia lainnya bertobat dan dipenuhi oleh Roh Kudus, antara lain H.N. Rungkat, J. Repi, A. Tambungun, J. Lumenta, E. Lesnusa, G.A. Yokom, R. Mangindaan, W. Mamahit, S.I.P. Lumoindo, dan A.E. Siwi, yang kemudian menjadi pionir-pionir pergerakan Pantekosta di seluruh Indonesia. Karena kemajuan yang sangat pesat, maka pada tanggal 4 Juni 1924, pemerintah Hindia Belanda mengakui eksistensi De Pinkstergemeente in Nederlands Indie, perkumpulan yang sah. Dan oleh kuasa Roh Kudus serta semangat pelayanan yang tinggi, maka jemaat-jemaat baru mulai bertumbuh di mana-mana. Kemudian pada tanggal 4 Juni 1937,
pemerintah meningkatkan pengakuannya kepada pergerakan Pantekosta menjadi Kerkgenutschap atau Persekutuan Gereja berdasarkan Stadtblad 1927 nomor 156 dan 523 dengan Beslit Pemerintah nomor 33 tanggal 4 Juni 1937, Stadtblad nomor 768 dengan nama Pinkstergemeente berubah menjadi Pinksterkerk in Nederlands Indie. Pada zaman penduduk Jepang tahun 1942, nama Belanda itu diubah menjadi Gereja Pantekosta di Indonesia. Ketika itu Ketua Badan Pengurus Umum Majelis Pusat adalah Pendeta H.N. Rungkat. Peranan para pionir pun patut dikenang, sebab karena perjuangan merekalah pohon gereja Pantekosta di Indonesia telah bertumbuh dengan lebat. Mereka itu antara lain: tahun 1926 Pendeta Nanlohi menjangkau Kepulauan Maluku. Yang kemudian disusul oleh Pendeta Yop Siloi. Tahun 1928 Pendeta S.I.P. Lumoindong ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun 1929 Pendeta E. Lesnusa, Pendeta Julianus Repi, dan Pendeta A. Tambuun disusul oleh Pendeta A. Yokom, Pendeta Lumenta, Pendeta Runtuailan menggempur Sulawesi Utara. Reverend Richard Van Cleveren kembali dari Amerika Serikat ke Jakarta untuk memulai pelayanannya. Atas seizin Tuhan, pelayanan yang ada semakin berkembang dengan dibukanya beberapa cabang, antara lain dipimpin oleh Pendeta Clarks. Beberapa tahun kemudian Pendeta Clarks dipanggil oleh Tuhan dan pelayanannya dilanjutkan oleh Pendeta H.N. Rungkat. Selanjutnya tahun 1930 Pendeta De Boer disusul Pendeta E. Pati Rajawani dan Pendeta A.F. Wessel ke Kalimantan Timur. Tahun 1933 Pendeta A.E. Siwi menabur ke Pulau Sumatera, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Barat,
dan kemudian tahun 1939 ke Sumatera Utara. Tahun 1939 Pendeta E. Lesnusa ke Makassar dan sekitarnya. Tahun 1940 Pendeta J.M.P. Batubara menebas ladang Kalimantan Barat, Pontianak, dan Pendeta Yonatan Itar pelopor Injil Pantekosta di Irian Jaya, dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Oleh pengorbanan merekalah Gereja Pantekosta di Indonesia bertumbuh dengan pesat.